berlindung padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun." Allah ingatkan, Rasul ingatkan 5 perkara perbuatan dan juga 5 perkara dampak dari perbuatan itu. Izabtulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Rasul ingatkan akan 5 perkara perbuatan, yang 5 perkara itu akan berdampak menimpa kita. Dan Rasul mengatakan, aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kita, agar perbuatan itu dan dampak perbuatan itu tidak mendapati diri kita. Yang pertama, perbuatan keji terang-terangan. Apakah tampak di hadapan kita orang-orang begitu mudah dan berpesta-pesta di atas khamar, minuman keras? Perzinahan nampak terbuka, yang bukan hanya menimpa orang-orang dewasa, tapi juga menimpa orang-orang tua dan anak-anak kecil di antara mereka. Dan juga musibah-musibah perampokan, pembunuhan yang terjadi begitu sangat mudah, seakan nyawa itu tak ada gunanya, tak ada nilainya. Maka jika perbuatan keji itu telah terlihat secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan bagi mereka penyakit taun, epidemik dan pandemik yang menyebar luas dan mematikan, dan juga penyakit yang belum pernah ada ditimpa oleh orang-orang sebelum kita. Mari kita renungi jika ini menjadi sebab munculnya apa yang menimpa diri kita. Lalu yang kedua, mengurangi takaran dan timbangan di kalangan para pedagang transaksi jual beli. Apabila ini marak menjadi satu perbuatan yang umum di antara kita dan banyak terjadi di kalangan perjualbelian di antara pasar-pasar kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan di atas perkara perbuatan itu masa paceklik yang sangat panjang, kesusahan yang sangat rumit lagi pelik, dan akan ditimpakan kezaliman yang berasal dari pimpinan, berasal dari pemimpin, yang berasal dari orang-orang yang memimpin kita. Mari kita renungi, mari kita lihat, dan mudah-mudahan kita bisa meresapi bahwa perkara ini mengurangi takaran dan timbangan menyebabkan kesulitan, menyebabkan kesusahan dan munculnya kezaliman. Menahan zakat harta. Allah banyak berikan nikmat kita berupa harta, baik jumlah besar ataupun kecil. Namun sering ada yang kita lupa. Yang kita minta harta itu diberikan setiap saat, tapi menunaikan zakatnya tertunda, bahkan ada yang melalaikannya. Apabila ini menjadi bagian dari perkara perbuatan kita, maka wajarlah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan hujan dari atas langitnya. Dan jika pun Allah turunkan hujan itu kepada kita, bukan buat kita, tapi buat hewan-hewan yang hidup di atas bumi ini, dan mereka tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasul, perkara khianat pada Allah dan Rasul. Kita banyak berjanji kepada Allah, kita banyak berkomitmen kepada Allah, dan akan berkomitmen dengan sunnah Rasulullah. Aku berkomitmen dengan perkara-perkara di atas namakan Allah dan Rasulullah, tapi kita khianat, maka Allah akan timpakan kepada kita banyak musuh-musuh yang akan menguasai kita, menguasai mereka yang khianat-khianat itu, dan akan merampas apapun yang ada pada milik kita. Dan itu adalah harta kita, dan itu adalah punya kita. Kita dalam makna adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan itu bukan kita. Dan yang terakhir, apabila kita mendapati pemimpin-pemimpin kita yang memimpin kita, yang mengelola kita, yang mengajak kita untuk membangun kebaikan di antara pemimpin dan rakyatnya,
tapi mereka meninggalkan dan memilah-milih hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan permusuhan yang disebabkan karena ketidakadilan, yang disebabkan hukum yang tidak berpihak, hukum yang tidak berlaku secara umum pada siapapun, hukum yang menzolimi orang-orang yang lemah, hukum yang berpihak pada orang-orang dan kerabat para penguasa, dan hukum-hukum yang tidak menjadikan masyarakatnya ketakutan di mana-mana, terancam rasa aman di mana-mana. Jika ini menimpa kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita katakan wa'udzubillahi an tutrikuhun. Mudah-mudahan itu tidak menimpa kita. Mudah-mudahan itu tidak menimpa kita. Dan mari kita berbuat, dan mari kita mencegah, dan mari kita bermunajat kepada Allah sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan sesuai dengan harapan-harapan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.